Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahid Aziz dengan NPM 210826028. Di sini saya membawakan tugas berupa remediasi atau remedial block yang berjudul diabetes mellitus pada blok endokrin and metabolisme. Mungkin langsung saja dari definisi. Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia kronik akibat gangguan sekresi insulin kerja, kerja insulin atau keduanya yang dapat ditimbulkan komplikasi akut dan kronik. Oke, lanjut. Lalu ada etiologi. Etiologinya ini terbagi atas diabetes mellitus tipe 1, yaitu yang adanya destruksi autoimun sel di pankreas, lalu ada defisiensi insulin absolut, lalu juga ada biasanya onset di usia muda. Lalu di etiologi dari diabetes mellitus tipe 2 yaitu resistensi insulin ditambah penggangguan sekresal insulin relatif. Lalu ada faktor genetik dan lingkungan dominan. Paling sering lalu dia juga paling sering ditemukan. Lalu ada diabetes mellitus gestasional yang dimana dia intoleransi glukosa yang muncul saat kehamilan. Lalu ada diabetes sekunder yang dimana etiologinya ini penyakit pankreas atau pankreatitis maupun kanker. Lalu ada endokrinopati yaitu kasing atau akromegali dan obatnya glukokortikoid dan hazid. Lalu ada juga faktor risiko yang dimana di sini ada riwayat keluarga DM, lalu ada obesitas, terutama obesitas sentral dan kurang aktivitas fisik. Usianya itu dia sekitar 35 hingga 40 tahun. Lalu saya ingin menambahkan sedikit dari faktor risikonya. Dia itu adanya hipertensi dan dislipidemia, mempunyai riwayat diabetes mellitus gestasional dan juga sindrom metabolik. Lalu ada gejala klinis. Gejala klinisnya ini ada gejala klasik yaitu 3P, poliura, polidipsia, dan polifagia. Lalu ada gejala lainnya itu dia adanya penurunan berat badan, lalu adanya mudah lelah, luka sulit sembuh, penglihatan kabur. Lalu ada gejala akut berat yaitu seperti ketoasidosis, diabetik atau DM tipe 1 dan hiperglikemia hiperosmolar itu di DM tipe 2. Selanjutnya ada CMD. CMD ini cara menegakkan diagnosa atau clinical method diagnostik. Jadi dia ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, di sini secara anamnesis tuh kita bisa tanyakan apakah ada keluhan 3P seperti tadi. Yaitu 3P ada poliura, apakah dia mempunyai penyakit polidipsia dan polifagia. Lalu kita tanya ada lama dan progresivitas dari gejala yang dialaminya. Lalu kita tanyakan juga apakah di keluarganya mempunyai riwayat DM. Lalu kita bisa tanyakan bagaimana pola makan dan aktivitasnya sehari-hari. Lalu kita juga bisa tanyakan juga bagaimana penggunaan riwayat obat-obatan. Lalu apa kita tanya juga komplikasi seperti kesemutan dan penglihatan. Lalu pemeriksaan fisik di sini kita bisa melihat di status gizi, IMT dan lingkar perut. Lalu kita bisa mengecek di tekanan darah, tanda dehidrasi, pemeriksaan kaki diabetik dan neuropati perifer. Lalu pemeriksaan penunjang glukosa ya dengan kriteria diagnosis ini. Kalau dia GDP dia lebih dari 126 mg per dl. Kalau GDS dia lebih dari 200 mg. Kalau TTGO yaitu dia selama 2 jam dia itu 200 mg. Lalu ada pemeriksaan tambahannya seperti profil lipid, fungsi ginjal, urinalisis glukosa, keton dan mikroalbuminuria. Lalu lalu
Lalu di sini selanjutnya ada tata laksana non farmakologis dan farmakologis. Kalau non farmakologis pada orang DM, kita bisa mengedukasi ke pasien diet seimbang, rendah gula sederhana, aktivitas fisik kurang lebih dari 150 menit per minggu. Lalu bisa juga kita suruh dia untuk melakukan penurunan berat badan 5 hingga 10%. Lalu kita bisa juga menyuruh untuk berhenti merokok. Lalu secara farmakologis obat anti diabetes oralnya itu ada metformin yang dosis awalnya itu 500 miligram diberikan 1 kali 2 per hari. Dosis maksimalnya 2000 hingga 2550 miligram per hari. Lalu ada kontraindikasi Eiger itu kurang dari 30 mili per menit. Lalu ada lalu ada sulfonilurea itu diberikan glibenclamid dengan dosis 2,5 hingga 5 miligram 1 sampai 2 kali per hari, maksimalnya 20 miligram. Lalu ada glimepiride itu 1 hingga 4 miligram per hari, maksimalnya itu 8 miligram. Oke, mungkin segitu saja pembahasan saya dari diabetes mellitus pada blok endokrin ini. Di situ juga saya berikan referensi. Mungkin saya akhiri saja presentasi saya hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika mungkin ada salah kata maupun ada yang dikurangi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.